Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Lestari, kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang siklus litik dan lisogenik pada virus. Siklus litik dan siklus lisogenik adalah dua siklus reproduksi yang dapat dilakukan oleh virus. Kedua siklus ini juga memiliki sejumlah perbedaan, mulai dari tahapannya hingga durasi terjadinya masing-masing siklus. Untuk melakukan reproduksi, virus memerlukan inang, karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. 1. Infeksi secara litik. Yang pertama, fase adsorpsi. Dengan serabut ekornya, fag melekat di bagian tertentu dari dinding sel bakteri. Daerah itu disebut daerah reseptor atau reseptor spot. Kedua, fase penetrasi. Meskipun tidak memiliki enzim untuk metabolisme, bakterifag memiliki enzim lisozim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri. Yang ketiga, fase replikasi dan sintetis. Fag merusak DNA bakteri dan menggunakan sebagai bahan untuk replikasi dan sintetis. Yang keempat, fase perakit. Komponen-komponen fag disusun membentuk fag baru. Hasilnya dengan molekul DNA dan kapsidnya. Yang kelima, fase pembebasan. Sesudah fag dewasa, sel bakteri akan pecah, sehingga fag yang baru akan keluar. Jumlah virus ini dapat mencapai hingga sekitar 200 buah. Infeksi secara litik. Yang pertama, fase adsorpsi dan infeksi. Fag menempel di tempat yang spesifik dan pada sel bakteri. Kedua, fase penetrasi. DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. Ketiga, fase pergabungan. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi sedikitnya ada satu gen yang selalu aktif. Keempat, fase replikasi. Pada saat profag bereplikasi, sel anakan yang masing-masing mengandung profag, DNA fag, akan terus bertambah banyak jika sel bakteri terus-menerus membelah. Berikut contoh gambar siklus litik dan siklus lisogenik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.